Apa sih sikap yang harus diambil seorang presiden gitu di tengah situasi yang terjadi saat ini? Ya, presiden memang terlihat menjaga jarak ya, dalam artian presiden menghormati. Kalau dari pernyataan terakhir, beliau menghormati bahwa ini ada di ranah yudikatif dan legislatif. Bahkan tadi malam pun di Munas Partai Golkar, beliau juga mengulang lagi pernyataan yang beliau sampaikan lewat video, bahwa ini ranahnya MK dan MA dan juga DPR RI ya. Jadi beliau tidak mau turut campur. Ya memang secara normatif betul, karena yang namanya eksekutif, yudikatif dan legislatif itu kan 3 cabang kekuasaan. Jadi tidak boleh saling intervensi. Tapi memang idealnya dalam situasi ini presiden mungkin perlu merilis lagi pernyataan yang ya intinya memastikan bahwa bagaimana sikap pemerintah terhadap revisi undang-undang ini. Karena tadi dari kantor komunikasi presiden sudah ada pernyataan bahwa pemerintah akan mengikuti hasil putusan MK. Karena balik kan paripurna DPR kan ditunda. Jadi kembali lagi ke putusan MK yang sifatnya final dan mengikat. Dan DPR juga sudah mengatakan bahwa sampai 27 Agustus ketika pendaftaran tidak akan ada paripurna untuk mengesahkan revisi undang-undang pilkada ini. Nah ini yang sebenarnya kita harus pantau terus juga, apakah ke depan itu memang seperti itu ya. Karena masyarakat yang terutama yang berunjuk rasa ini kan khawatir di prank gitu kan. Iya, seperti dengan undang-undang Omnibus Law masa lalu itu. Khawatir di prank. Terlihat sekali ada ya netizen, mungkin masyarakat bahkan tokoh-tokoh yang berkomentar seperti itu ya, takutnya disahkan di malam-malam atau subuh-subuh kan kita nggak tahu. Cukup ramai tadi di media sosial. Betul. Nah terkait dengan kelembagaan yang tadi sudah disebutkan Mas Iqbal, sebetulnya dari sisi awam begitu, seperti apa sih sebetulnya keputusan MK yang sudah disahkan beberapa hari lalu? Karena kita tahu bahwa MK ini kan lembaga putusannya bisa dikatakan cukup sakral. Apakah memang dari segi lembaga ini juga bisa dibantah gitu quote-unquote-nya oleh DPR? Ya memang secara normatif MK itu putusannya final dan mengikat. Artinya ketika diucapkan di sidang itu harus langsung berlaku. Itu yang menjadi keresahan masyarakat dalam hal ini ya. Kok ketika diucapkan harusnya berlaku, kok KPU tidak langsung misalkan. Alasan KPU, oke, kita harus konsultasi dengan pemerintah dan DPR sebagai pembuat undang-undang. Dan memang benar MK itu harus mengembalikan kepada pemerintah dan DPR. Jadi makanya kemudian pemerintah dan DPR ya udah langsung menggelar rapat cepat gitu ya. Dalam waktu 7 jam ya kalau tidak salah, itu langsung disahkan. Dan ada tambahan norma yang baru gitu di undang-undang pilkada itu. Itu yang membuat, dan DPR juga berdalih ya ini kan inisiatifnya DPR gitu ya. Ada yang bilang ini inisiatif pemerintah. Ya pokoknya keinginan untuk merevisi ini udah ada. Cuman memang kalau DPR berdalihnya ya ini kebetulan ada momen putusan MK gitu. Jadi memang secara ideal harusnya ya langsung dijalankan sebagaimana putusan. Tapi kalau dari KPU sendiri nanti akan mengacu kepada RUU Pilkada atau dari MK yang nantinya akan menjadi landasan hukum? Tentu KPU akan berpegang kepada RUU yang terakhir ya. Kalau misalkan posisi sekarang belum disahkan di paripurna, kemudian belum diundangkan oleh presiden, ya berarti kan sekarang yang berlaku adalah RUU Pilkada versi putusan MK. Oke, berarti kalau belum disahkan catatannya akan mengikuti acuan dari MK. Kalau misalkan ternyata nanti besok ada paripurna atau minggu depan, ya berarti yang diikuti adalah hasil paripurna yang kemudian akan diundangkan oleh presiden menjadi undang-undang nomor berapa, kan biasanya gitu. Nanti ada di situs Sekretaris Negara. Itu yang ya pasti publik akan memantau dan menagih janji presiden juga bahwa ini yang berlaku yang mana sih, yang versi putusan MK atau yang nanti gitu ya. Harapan publik tentu kalau melihat, mereka berharap adalah yang berlaku yang kemarin ya. Karena dari putusan MK itu tidak ada lagi calon-calon yang memang dikondisikan hanya kota kosong atau seperti apa yang jadi keresahan banyak pihak. Tapi yang nanti bertarung adalah benar-benar banyak calon gitu ya. Jadi ekspektasinya seperti itu gitu. Walaupun kemarin DPR juga mengakomodir bahwa partai yang non parlemen ya silahkan gitu. Tapi ini juga kan masih gantung juga kan karena belum disahkan, karena belum quorum tadi ya. Menurut laporan dari Kris tadi.